paling terutama gambaran dasarnya dulu, safety lifeline itu seperti apa Pak? Jadi gini Pak, sebenarnya safety lifeline itu bagian dari pekerjaan ketinggian Pak. Itu. Jadi sesuatu yang sifatnya pekerjaan itu berbeda level ketinggiannya, itu wajib ada sistem safety lifeline, di mana harus menjaga orang yang bekerja di ketinggian supaya aman dan selamat ketika terjadi fall atau terjatuh. Oke, baik. Prinsip dasarnya sebenarnya seperti itu Pak. Gitu. Oke, baik Pak. Ya. Berarti ini adalah suatu gambaran kita ketika kita bekerja di atap untuk lebih safety ya Pak ya? Ya, Terhindar betul. dari kecelakaan. Betul, memitigasi atau mencegah terjadinya fatality. Fatality Ya, fatality itu lebih ke kecelakaan. Kecelakaan banyak macam kan, ada cacat fisik, ada yang sampai mohon maaf meninggal dunia gitu kan. Betul Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Apa saja regulasi untuk standar keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia? Sebenarnya peraturannya sudah dibukukan di Permenaker nomor 9 tahun 2016 tentang pekerjaan ketinggian, di mana terdapat kriteria, yaitu yang pertama adalah terdapat beda tinggi minimal 1,8 meter, lalu yang kedua adalah terdapat potensi jatuh, nah, dan yang ketiga adalah terdapat kerugian material dan imaterial. Di mana di dalamnya itu ada 3 bagian besar yang diatur, yaitu pertama terkait mitigasi atau safety hierarchy terkait pemasangan safety lifeline atau survei safety lifeline atau pencegahan ketika orang bekerja di ketinggian supaya tidak jatuh atau pada saat jatuh itu aman dengan safety hierarchy untuk pekerjaan ketinggian. Lalu bagian kedua adalah orangnya sendiri. Jadi selain kita memitigasi dari hierarki fall protection-nya tadi atau pekerjaan ketinggian tadi, kita juga wajib mengedukasi orangnya yang bekerja di ketinggian. Jadi orang-orang yang bekerja di ketinggian itu wajib di sertifikasi. Jadi setahu saya ada 2 sertifikasi penting yang harus dipenuhi oleh pekerja ketinggian. Yang pertama adalah TKBT atau tenaga kerja bangunan tingkat, itu ada 2 level 1 dan level 2. Lalu ada TKPK, tenaga kerja pada ketinggian, itu sampai level 3. Gitu. Jadi artinya hierarkinya sudah kita penuhi, SDM-nya kita bekali dengan ilmunya, dan lalu yang terakhir adalah peralatannya. Jadi peralatannya mulai dari angkur sistem atau sistem pengangkuran di safety lifeline, lalu ada perangkat-perangkat APD-nya seperti body harness, double lock lanyard, self retracting lanyard, lalu ke equipment pendukungnya. Seperti itu. Jadi ya 3 bagian besar yang dibahas di Permenaker adalah seperti itu. Baik. Bagaimana implementasi regulasi keselamatan kerja di sektor konstruksi atau industri di Indonesia gitu? Apakah ada perbedaan dengan negara lain gitu? Nah, di mana sebenarnya kiblat dari Permenaker nomor 9 tahun 2016 itu ke IN 795 2012. Di mana isinya itu mengcopy atau mengkiblatkan standarisasi yang ada di negara kita ke standar-standar yang dituliskan di IN 795 2012. Gitu. Jadi artinya itu related banget, apa yang diregulasikan di negara kita itu sama dengan regulasinya dengan negara lain. Gitu. Karena memang kiblatnya si Permenaker masih ke IN 795 2012. Sehingga peralatan yang kita gunakan pun saat ini tidak bisa kita mungkiri bahwa semuanya berstandarisasi IN. Dimana IN itu kan originnya Eropa ya. Jadi banyak beberapa pabrikan itu memberikan berbagai macam varian produknya, mulai dari safety lifeline-nya sendiri, APD-nya sendiri, yang dimana semuanya sudah berstandarisasi IN. Artinya ketika masuk ke Indonesia, compile dengan regulasi yang ada di Indonesia itu sudah
setara gitu loh. Oke. Karena memang kiblatnya Permenaker sendiri tadi yang saya bilang adalah ke IN 795 2012. Oke. Oke Pak, dari implementasi yang tadi Bapak jelaskan, berarti dengan adanya produk safety lifeline ini dengan berstandar IN, apakah sudah cukup Pak? Iya, karena memang tadi di awal saya bilang Permenaker nomor 9 2016 kita adalah kiblatnya itu IN, Ya. maka bisa dipastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan beberapa brand untuk safety lifeline, asalkan dia sudah melewati dan memenuhi standar IN 795 2012 sudah cukup. Oke. Tetapi pastikan lagi bahwa yang memberikan sertifikasi IN tersebut bukan dari pabrikan. Artinya ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditunjuk dari pabrikan untuk mengetes produk mereka apakah sesuai dengan standarnya IN 795 2012 atau tidak. Oke. Nah, salah satu contohnya ini. Karena kami dari brand Rotoblas, kami menunjuk TUV USD untuk mengetes standarisasi IN 795 tadi. Apakah produk-produknya Rotoblas tadi yang disebutkan di sini sesuai dengan standarisasi IN. Jadi dari teman-teman nanti, saya cuma pesan, ketika nanti ditawarkan oleh brand lain yang juga punya produk safety lifeline, pastikan bahwa yang mengetes standarisasi IN 795 tadi itu pihak ketiga, gitu, atau bukan pihak dari pabrikan. Karena pihak ketiga tadi adalah pihak yang netral ya, artinya dia tidak mengacu ke satu brand untuk menentukan standar, tapi memang dia lembaga atau pihak yang dianggap kompeten untuk menguji standarisasi IN 795 2012 tadi. Oke. Itu. Ya, kami selalu diundang untuk memperbaharui standar nasional Indonesia, di mana kita juga harus punya standar sendiri. Artinya kan negara-negara lain sudah berkembang dengan standarnya masing-masing. Iya, betul. Nah, berarti kita juga harus berjuang nih ya untuk memenuhi standar nasional di negara kita sendiri. Oke. Nah, hanya saja memang banyak dari teman-teman yang masih membawa brandnya masing-masing, sehingga ketika kita bakukan yang mau dijadikan ke dalam satu standar itu masih simpang siur. Artinya usaha pembaruan terhadap standar itu terus kami lakukan untuk mendapatkan standar yang betul-betul baku, mulai dari peralatan, mulai dari si lifeline-nya sendiri beserta pengujiannya dan segala macam. Artinya sampai dengan detik ini kami terus melakukan pembaruan. Memang outputnya itu masih belum clear ya, artinya masih terus didiskusikan, dipertemukan antara pemain-pemain safety lifeline atau pekerjaan ketinggian supaya lebih jelas lagi nih. Karena nggak melulu mengenai regulasi dan standar, tetapi juga kadang-kadang berdasarkan experience. Ya, karena kan mungkin sebelum saya ada pemain yang lebih senior, lebih dulu pemain safety lifeline, dan itu sudah banyak install dimanapun ya kan. Nah, itu juga bisa jadi menjadi dasar acuan untuk membentuk standar nasional Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan safety lifeline di tempat kerja, Pak? Itu seperti apa? Inilah pentingnya bahwa kita harus menyamakan mindset terkait safety. Kalau mindsetnya udah sama bahwa safety itu bagian dari yang utama, saya rasa penggunaan safety apapun termasuk safety lifeline itu menjadi mandatory dari setiap perusahaan. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan ketinggian khususnya ya, karena kita bicara dengan safety lifeline. Ya, jadi sebenarnya peranan training dan edukasi itu sangat penting. Jadi bukan hanya di safety lifeline aja ya, tapi safety secara keseluruhan. Artinya
kita bekerja itu dasarnya ada. Ya. Undang-Undang K3 kita tahun nomor 1 tahun 1970 Ya. tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, betul. Itu di mana perusahaan-perusahaan yang sudah sadar terkait K3 itu pasti menerapkan SMK3 atau sistem manajemen K3. Betul. Di mana di dalam sistem manajemen K3 itu sudah bisa dipastikan ada training dan edukasi Betul. terkait setiap aktivitas, setiap proses engineering, setiap proses yang dilakukan di setiap institusi atau perusahaan itu di-refresh atau di-remind kembali apakah sudah sesuai dengan undang-undang kita nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Salah satu contoh lah. Pemerintah punya aturan, Pak. Jadi setiap PT yang tidak ada BPJS-nya itu wajib kena SYU atau kena hukuman dari Depnaker. Betul. Karena memang BPJS adalah menjadi syarat mutlak sebuah perusahaan untuk mempekerjakan pekerja-pekerjanya. Jadi ketika ada pekerja lain masuk, itu sudah dipastikan dia harus punya BPJS ketenagakerjaan untuk mengcover ya tadi bagian kesehatannya. Betul. Juga ketika terjadi kecelakaan, itu ada insuransinya atau asuransi yang diatur di BPJS untuk tindakan kecelakaan tadi supaya tetap selamat dalam pekerjaan. Jadi artinya sangat penting dan itu wajibnya memang dilakukan secara berkala, terutama untuk safety lifeline, apalagi safety lifeline yang pekerjaannya khusus, pekerjaannya juga mesti disertifikasi, artinya setiap kali sebelum bekerja, setelah bekerja itu wajib yang namanya ada briefing dulu sebelum bekerja, lalu setelah itu pengecekan alat, lalu setelah itu direview lagi setelah bekerja, apa kendalanya, apa kesulitannya, bagaimana kondisi saat ini saat bekerja dan segala sebagainya. Artinya training dan edukasi itu menurut saya adalah sangat penting, apalagi berurusan dengan safety. Itu menjadi mandatory dan yang utama di perusahaan. Terima kasih sudah diundang ke PT Sarana Energi Investama. Mudah-mudahan kita bisa berpartner untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, terutama adalah terkait dengan safety, gitu. Karena memang di sini relate-nya ke solar panel ya. Jadi saya juga bisa mensupport PT Sarana Energi Investama untuk menjelaskan dan mengedukasi kepada user-user pengguna solar panel terkait pentingnya penggunaan safety lifeline.